Baik, pada kesempatan kali ini saya mau membahas analisa mengenai 6 saham ya. Jadi yang termasuk dalam kategori IDX non-cyclic, yaitu analisa saham untuk Indofood, INDF, ICBP, UNVR, MIOR, AISA, ULTJ untuk periode 15 Maret sampai dengan 19 Maret 2021. Pertama kita mulai dengan INDF. Jadi selama minggu lalu INDF dia masih tertekan ya. Terakhir hari Kamis dan Jumat dia berhasil breakout di atas Fibonacci retracement 61,8. Jadi sebelumnya ini dia beberapa minggu sebelumnya ada 1, 2, 3, 4 ya. 5 mingguan kurang lebih dia masih berjuang untuk bertahan di atas Fibonacci retracement 61,8%. Yang terakhir dia sudah berhasil di atasnya dan minggu ini akan tes ini ya, supportnya yang 61,8%. Bagi yang sudah punya, hati-hati kalau dia turun lagi di bawahnya low-nya hari Kamis ya, tanggal bukan Kamis sih, tanggal 10 Maret ya, hari Rabu ya, karena tanggal 11 Maret Kamis dia tanggal merah, jadi 10 Maret 2021 itu low-nya di 6.200. Jadi kalau yang sudah punya, kalau dia turun lagi di bawah 6.200 mulai kurangi posisi ya. Dan kalau turun lagi di bawahnya 6.000, saran saya sih jual semuanya untuk INDF, karena kalau dia sudah turun di bawahnya 61,8% ya, di bawah ini 6.000, dia akan cenderung untuk kembali lagi ke retracement 78,6% di 5.800. Kalau masih gagal bertahan di atasnya, maka dia akan cenderung lumayan dalam ya di 5.200. Jadi saat ini bagi yang belum punya, kalau mau buy, minim tunggu kalau dia sudah berhasil naik ke atas ini ya, 6.550. Jadi kalau dia sudah berhasil naik ke atas 6.550, boleh saja buy dengan target terdekat di sekitar 6.900 ya, sampai 7.000. 6.900 sampai 7.000. Kalau dia breakout di atas 7.000, boleh tambah lagi buy up, jadi average up ya. Target berikutnya di 7.300. Kalau dia masih mampu untuk naik lagi ke atas 7.300 ke atas, target berikutnya kurang lebih di 7.500 dan 8.000 ya. Jadi masih ada potensial, masih ada harapan untuk INDF. Kemudian untuk ICBP, dia sudah tertekan mulai dari awal Desember 2020 sampai sekarang dia masih tertekan ya. Jadi terakhir ini untuk ICBP dia masih resiko ya. Jadi kalau sudah punya, hati-hati kalau dia membuat low yang baru ya. Low yang terakhir di 9 Maret itu di harga 8.300 ya. Jadi kalau turun di bawahnya 8.300, saran saya sih jual dulu, karena dia kan mencapai level yang ini ya, support berikutnya yang sebenarnya bukan support sini, ini low sebelumnya yang tanggal 28 Mei 2020 di 7750 ya. Kalau ini lumayan jauh ya, berapa tahun ke belakang ya. Tahun 2017 pernah nyentuh ke sana ya. Jadi hati-hati kalau dia turun lagi di bawahnya 8.300 ya. Lebih baik jual dulu. Kemudian bagi yang belum punya ICBP, kalau mau buy, saran saya tunggu kalau dia sudah berhasil naik minim ke atasnya ini ya. Ini hanya 8775, 4 Maret 2021. Jadi kalau dia berhasil naik ke atas 8775, barusan buy. Tapi kalau mau amannya, saya sih lebih cenderung menyarankan kalau dia sudah berhasil naik ke atas 8.900 ya. Di sini kita lihat ada resistennya di atas di 8.900 kan, yang swing high-nya yang 2 Maret. Jadi kalau dia sudah berhasil balik naik ke atas 8.900, baru ada peluang untuk buy ya. Dengan target terdekat di 9.200-an ya. Ini kurang lebih area Fibonacci retracement 38,2% ya. Ini kalau kita tarik kurang lebih di area sini ya, 9.200 di sini. Nah kalau kita lihat di sebelah kirinya, dia merupakan area support sebelumnya ya. Ketika dia berhasil rebound, kemudian dia sideways konsolidasi ya. Ini support sebelumnya. Jadi kalau di atas 9.200, kalau mau tambah boleh ya, atau average up selama dia berhasil bertahan di atas 9.200. Target berikutnya di
sekitar daerah sini ya, 61,8%, yaitu sekitar 9.700 kalau menurut Fibonacci retracement ya. Targetnya kurang lebih di 61,8%. Kalau dia berhasil lagi breakout ke atas 9.700, maka tidak menutup kemungkinan dia akan mencapai target 10.000 dan kurang lebih di area sini ya. Ini sekitar 10.000, kalau saya ambil tengah-tengahnya antara 10.400 sampai 10.625 ya. Jadi 10.500 bisa lah. Kalau dia berhasil breakout lagi ke atas 10.200 ya untuk ICBP. Kemudian berikutnya untuk UNVR, untuk Unilever. Jadi analisa saham untuk Unilever, dia memang sedang menguji level ini ya, 61,8%. Sebelumnya saya sudah ada membuat video dan waktu itu saya sarankan buy, tapi kalau turun di bawahnya 61,8% baiknya kurangi dulu. Ternyata hari Jumat 12 Maret dia berhasil rebound ya, dan ditutup di atas 61,8%. Jadi kalau sudah punya, stop loss-nya pasang di 6475. Kalau dia turun lagi di bawah 6475 maka lebih baik jual dulu, karena risikonya kalau saya ambil retracement-nya 78,6% ya. Itu dia di sekitar 6.000 ya, sekitar sini ya. Di sekitar area sini 6.000-an. Jadi masih resiko kalau dia turun di bawahnya 6475. Bagi yang belum punya, sebenarnya sih boleh buyback ya. Dengan catatan kalau dia turun di bawah 6475 lebih baik jual dulu. Karena saya lihat sih walaupun terakhir dia masih sebenarnya sih masih downtrend ya, karena dia kalau kita tarik ini garis trend line seperti ini, dia masih belum berhasil breakout ya. Jadi minggu ini dia akan menguji ya. Kalau misalnya takut ya minim kalau dia sudah berhasil naik ke atasnya ini ya, kalau mau buy ya. Kalau mau lebih amannya minim kalau dia sudah berhasil naik ke atasnya 6.800 ya. Kalau kita lihat garisnya ini, kalau dia berhasil ini kan 8 Maret kan dia high-nya di 6.800, dia belum berhasil naik kan. Jadi kalau mau buy-nya lebih aman ya, tunggu di atas 6.800 ya. Target terdekat tentu saja di retracement levelnya 50% ya, sekitar 7.000-an. Kemudian kalau dia berhasil naik lagi di atas 7.000, boleh tambah lagi ya, atau average up. Target terdekat di retracement 8,2%. Tetapi sebelum 38,2%, di sini ada swing high di sini ya, 7350. Jadi kurang lebih 7350 dapat lah. Tapi saya yakin kalau dia sudah berhasil breakout di atas 7.000 ya, di atas retracement level 50%, harapan saya sih dia bisa mencapai target ini ya, 38,2% di 7450. Tapi kalau dia berhasil naik ke atasnya dan ditutup di atas 7450, kalau kita lihat retracement level 23,6% masih memungkinkan ya. Kurang lebih di area 7.950-an ya. Di sini kita lihat angkanya di 8.000. Jadi ke 8.000 masih memungkinkan. Memang saat ini memang Unilever sedang tertekan ya. Ya. Seperti itu. Kemudian untuk Mior, minggu ini dia akan mencoba untuk breakout resistance ya. Ini ada swing high yang sebelumnya tidak berhasil ditutup higher, dia di 2810. Jadi kalau yang sudah punya, hati-hati kalau dia turun lagi di bawahnya ini ya. Kalau kita lihat ini, tarik garis yang ini kurang lebih area supportnya ya, sekitar 2.700-an ya. Kita ambil low-nya yang ini aja, 2.710 Maret. Jadi kalau dia turun di bawahnya 2.700, siap-siap untuk jual sebagian ya, atau jual semuanya kalau dia turun lagi di bawahnya 2.610 ya. Karena di sini kita lihat ekornya dia panjang, jadi kalau dia tembus ke bawah ada kecenderungan dia akan turun lagi di bawahnya ini ya, di sekitar level 2.500. Kalau turun di bawah 2.500 dia akan kemungkinan besar mencapai level yang ini ya, 38,2% di area di sekitar 2.300-an, 2.350 ya. 2.300 sampai 2.350. Jadi yang belum punya kalau ingin buy sebenarnya boleh aja tunggu kalau dia sudah breakout ke atas 2810 ya, barusan buy ya. Kalau dia naik ke atas 2810 maka target terdekatnya kurang lebih di 2940 ya. Karena ini resistennya. Dan kalau saya lihat sih weekly-nya resistennya ini cukup jauh ya. Jadi kalau masih breakout ke atas 2940 maka dia kemungkinan akan tes resisten yang ini sebelumnya ya,
di sekitar 3.200 ya. Ini tahun 2018. Kalau kita coba tarik Fibonacci extension-nya, show extension 127,2%-nya di 3.370 ya. Di all time high ya dia. Kalau saya rasa sih untuk level ini sudah lumayan bagus ya, 3.200 ya. Kalau dia berhasil breakout di atas 2940. Jadi minggu ini dia akan menguji resisten yang ini ya. Di sini 2810. Kalau dia sudah berhasil naik ke atas 2810, boleh saja buy, target terdekat di 2940. Cuma kalau saran saya untuk Mior, walaupun dia sudah berhasil breakout, ambilnya jangan terlalu banyak ya. Karena dia masih, kalau secara garis besarnya ya, mingguan, weekly ya, ini dia masih konsolidasi ya, belum ada tanda-tanda kalau dia breakout ya. Walaupun breakout juga targetnya sekitar 3.200 ya, kelihatannya agak susah juga ke sana karena proses recovery setelah pandemi selanjutnya arahnya kemana juga tidak tahu. Seperti itu. Cuma menariknya di sini akumulasi pembelian asing lumayan tinggi ya untuk Mior ya. Mayora Indah. Kemudian berikutnya untuk Aisyah, terlepas dari masa lalunya yang suram ya, tahun sebelum ini ya, ketika dia masih disuspend di sekitar sebelum September 2020 ya, dia kan sempat disuspend karena ada masalah di internalnya dan juga masalah hukum ya, kasus hukum ya. Cuma yang sekarang katanya sih sudah ganti kepemilikan dan masalahnya sudah katanya sih sudah cukup selesai ya, yang dulu-dulu ya. Dan sekarang akan berusaha untuk bertahan di atasnya ini ya, 61,8% ya. Jadi minggu lalu dia sudah kurang lebih tes di area ini ya. Dan penutupan terakhir dia ditutup di atasnya Fibonacci retracement 50%, di atasnya 300 ya. Jadi ditutup di 308. Kalau sudah punya, hati-hati kalau dia turun di bawahnya 268 ya. Kalau turun lagi di bawah 268 ada kemungkinan dia akan menuju level kurang lebih ini ya. Swing low sebelumnya ini di sekitar 224 atau bahkan tidak mungkin terbuka kemungkinan dia akan turun lagi ke 200-an ya di retracement level 78,6%-nya. Dan kalau belum punya, kalau ingin buy, tunggu kalau dia sudah berhasil breakout naik ke atas 312 ya. Ini kan kita lihat ada swing high di sini ya. High-nya tertingginya yang di sini 312. Kalau mau buy boleh aja, atau sekalian lebih baik ya. Kalau mau lebih amannya tunggu kalau dia sudah berhasil breakout ke atas 338. Kalau di sini kita lihat kurang lebih di area retracement level 38,2%. Jadi kalau dia sudah berhasil naik ke atasnya 338, boleh buy ya. Kemudian target berikutnya di sekitar 390 ya, atau 400 lah. Sini kita lihat di 400 lebih memungkinkan ya, kurang lebih 400 bisa. Kalau dia berhasil naik lagi ke atas 400, maka target berikutnya kurang lebih sekitar 400 ini ya. Kalau kita lihat di sekitar 450-an. Jadi kalau dia sudah berhasil breakout lagi ke atas 400, boleh tambah lagi ya. Jadi buy up atau average up. Karena secara weekly-nya dia cukup bagus ya, walaupun ini ada ekor-ekor panjang ini ya, hammer ya. Ini candle hammer, ini hammer. Dia selama ini sudah bertahan di atasnya 61,8% ya. Fibonacci retracement 61,8%. Mudah-mudahan kedepannya masih bagus ya untuk Aisyah ya. Saya juga mengharapkan sebelumnya banyak investor retail juga yang nyangkut di harga atas ya. Jadi mudah-mudahan ada perbaikan perusahaan minim lah. Kalau ini dia sudah berhasil naik ke atasnya, breakout lagi all time high tahun 2020 ya. High-nya kan dia di 472 ya. Kalau dia sudah breakout, ya kemungkinan target terdekat minim di sini lah, harusnya bisa lah di sekitar dari sini kalau kita lihat sekitar 700 ya, 700 sampai 720 untuk Aisyah. Jadi tetap disiplin, pasang trailing stop dan stop loss saja ya untuk Aisyah. Kemudian untuk ULTJ, Ultra Jaya Milk Industry, saham ini memang cukup menarik ya, karena salah satu dia adalah salah satu dari emitennya. Ketika buyback, sahamnya dalam posisi masih uptrend ya, naik ke atas dia buyback. Jadi buyback rata-ratanya kurang lebih sekitar harga maksimumnya dipatok di 1.600 ya,
emitennya. Dan emitennya itu buyback-nya lumayan banyak ya sahamnya ya. Nilainya triliunan buyback-nya saham ULTJ, dan juga pemiliknya juga buyback sahamnya ULTJ juga ya, yang dijual oleh dana pensiunan grup Sinarmas ya. Dan itu pemiliknya dia buyback ya. Jadi saya cukup yakin dengan ULTJ. Jadi selama dia di atas retracement-nya 61,8 ya. Sejauh ini memang dia weekly-nya dia testing ini sih, support retracement level, support Fibonacci retracement level 1,8%, kurang lebih di area 1.500 ya. Jadi selama dia bertahan di atas 1.500, ada kemungkinan dia kembali ke 1.700 ya. Ini target 38,2%-nya. Kalau dia berhasil breakout ke atas 1.700, boleh tambah lagi target berikutnya di 1.800 dan di 2.000 ya. Jadi kalau kita lihat ini weekly-nya, dia sedang tes support area ya di dekat Fibonacci di retracement 61,8. Masih ada peluang kalau mau spekulasi buy ya. Jadi saya bukan ngajarin tangkap pisau jatuh enggak ya. Pokoknya selama di atas 61,8% masih ada harapan untuk naik ke 38,2%. Jadi kalau turun di bawahnya 1.500 lebih baik jual dulu karena ini sudah dekat ya. Kalau mau spekulasi buy boleh saja ya. Untuk Ultra Jaya Milk Industry ya. Itu saja analisa saham Indofood, ICBP, UNVR, MIOR, AISA, dan ULTJ untuk periode 15 Maret sampai dengan 19 Maret 2021. Terima kasih.